Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Conobi bareng gue Reza Andi. Sekarang gue mau review atau bahas sebuah brand helm dari Taiwan. Dan di sini sudah ada salah satu helmnya dari line up Open Face, yaitu Zeus 611. Setahu gue helm itu udah mulai rame di tahun 2015 atau 2016-an lah. Waktu itu yang lagi rame itu seri ZS 610 bareng sama naiknya NMAX kalau nggak salah, NMAX release itu tuh langsung rame juga brand Zeus. Tapi di sini tuh sekarang udah ada penerusnya. Jadi di sini ada Zeus 611. Sekarang kita langsung bahas aja helmnya, kita mulai dari tampilannya dulu. Pertama ngelihat seri 610 dari Zeus itu yang sebelumnya tuh gue berpikir itu mirip dengan Nolan seri N40. Ternyata dia tuh lebih mirip dengan Givi helmet. Termasuk Zeus 611 ini nih, desainnya secara tampilan itu beneran mirip banget dengan Givi M30.3. Bahkan sama mungkin untuk tampilannya ya gitu. Dan sekarang tapi gue mau fokus aja ke tampilan yang ada di depan gue ini nih, Zeus 611 bukan Givi M30.3. Jadi kalau melihat tampilannya secara sekilas atau awal kali melihat helm ini tuh gue ngelihatnya lebih ke arah futuristik. Berbeda dengan kebiasaan orang Indonesia memilih helm yang lebih ke arah sporty atau racing look. Cuman untuk Zeus ini dia beneran nabrak banget secara lekukan, secara bentuk akhirnya. Ini tuh terlihat futuristik dan punya karakter lebih ke arah urban commuting lah. Jadi dia tidak menonjolkan sisi cruisernya, tidak menunjukkan sisi sporty ataupun race-nya, cuman dia beneran menunjukkan ini helm urban gitu, helm untuk commuting di perkotaan maju lah gitu, kelihatannya seperti itu. Lekukan-lekukan di helmnya itu beneran dinamis, sangat dinamis, jadi emang gak flat, kalau misalnya racing kan biasanya dia emang tegas, agresif, langsung menarik lurus ke belakang, cuman helmnya itu beneran dinamis. Jadi kalau misalnya dilihat bagian keseluruhan dari atas sampai ke bawah, dia tuh garisnya beneran beda bentuk, beda arah gitu, gua ngeliatnya kayak gitu ya. Dan ada lekukan lebih menjorok ke dalam sebelah sini gitu, akhirnya meruncing ke bagian ujung sebelah atas. Jadi emang kelihatannya seperti helmnya nggak biasa gitu, nggak nunjukin techno lah kalau misalnya di musik tuh. Lalu untuk bagian depan di sini bahkan di detail kecil kayak telang airnya, dia tuh nggak flat lurus doang, dia dikasih aksen juga di bagian ujungnya, agak naik ke atas gitu, nggak flat rata. Lalu untuk bagian bawahnya di sini, ini bagian yang biasanya kalau misalnya dalam helm biasa bahannya tuh karet, dia ini bahannya ABS gitu, bukan karet. Di sini pun udah ngasih karakter yang berbeda dari si helmnya gitu. Bentuknya pun nggak flat, di sini bentuknya beneran dinamis naik ke atas. Dan yang bikin gua berpikir ini helmnya berbeda dengan yang lain, kalau misalnya helm lain itu biasanya untuk mekanisme sun visornya dia tuh besar di bagian atas kiri dekat racket gitu ya, cuman ini dibikin slick, dibikin tidak terlihat slimless gitu. Di sini tuh ada mekanisme untuk naikin si sun visornya, jadi beneran hanya fokus ke fungsi aja, tidak menunjukkan bentuk apapun lah gitu. Ini yang gue bilang mungkin sedikit futuristik juga dari bagian beberapa mekanismenya, termasuk racketnya. Racketnya di sini berbeda juga. Dia kayak pakai holder, kayak Arai kan dia punya holder atau lebih sering disebutnya side pod. Ini pun sama, dia punya holder yang fungsinya menutup atau untuk mekanisme ngebuka lepas si visornya gitu. Ini gampang kok, ntar ada tutorial mungkin di YouTube lain gitu. Lalu untuk bagian lainnya, untuk ventilasinya di top air ventilation di sini ada dua buah bagian kiri kanan dengan mekanismenya sliding dengan satu step. Ini mudah banget, nggak berat. Untuk mekanisme top air ventilationnya, bentuknya oke, materialnya oke. Ya Taiwan mass production dari ataupun China pasti detail-detail kecil seperti kayak gini tuh udah oke kualitasnya. Lalu ini ada lubang untuk ngebuang hawa panas di bagian belakang atau outlet ventilation, dan di bawahnya juga ada dua buah lubang besar untuk melepas hawa panas. Dan ini yang bikin bikin karakter tersendiri atau punya ciri khas dari si helm Zeus 611 ataupun Givi M30.3. Ini bentuknya nggak biasa, besar banget di bagian belakang dengan bahan yang berbeda dengan shell, jadinya kelihatan pop up banget.
Ya dibilang keren, kalau misalnya segmennya ada dia pasti suka dengan bentuk-bentuk seperti ini gitu. Soalnya ini bentuknya techno futuristik banget sih untuk bentuk ventilasinya. Ya seperti yang gue bilang tadi, di sini tuh minim banget karet. Kalau misalnya di halaman biasa full karet di bagian bawahnya, di talang airnya karet, ini bahkan talang airnya pun ada karet tetap, cuman beneran minimalis. Simple banget untuk karet talang airnya, dia lebih mengutamakan fungsi mungkin ya, jadi nggak besar dan bentuknya pun rapih banget ini untuk karetnya gitu. Sekarang kita lanjut ke visornya. Untuk visornya sendiri sebenarnya ini tidak terlalu panjang seperti keinginan banyak-banyak user atau rider di Indonesia. Dia visornya nggak panjang, cuman proporsinya sesuai dengan dimensi shellnya gitu. Dan di sini pun nggak flat bentuknya, ada roll di bagian bawah sedikit buat kita megang si visornya, dan ini juga bentuknya cukup dinamis, nggak lurus banget. Kalau secara material dia pakai polycarbonate. Ini yang gue suka dari brand Zeus, dia detail untuk ngasih informasi di websitenya. Lalu untuk visornya sendiri udah ada lapisan UV 400 gitu, biar nggak gosong kali mukanya ya kalau misalnya panas-panasan. Itu untuk visornya, dan yang tadi seperti gue bilang juga, helm ini udah dilengkapi dengan sun visor, dan sun visor di sini tuh bisa dibuka. Ini bisa dilepas untuk dicuci ataupun kalian pengen nggak pakai, cuman ya jarang banget yang dilepas untuk dipakai. Cuman kalau misalnya kalian pengen nyuci si sun visornya, ini bisa dilepas, mudah banget, tinggal ditarik bagian ujung sebelah kanannya dulu, ini tinggal ditarik doang, lalu ditarik sebelah kirinya yang dekat ke mekanismenya. Oke, yang buat penasaran apakah emang bisa dibuka atau enggak, jadi ini tinggal ditarik doang untuk si sun visornya, udah kelepas. Jadi ini mekanismenya simple banget, tinggal dicantolin doang sama juga gitu. Nah untuk masangnya, gue saranin pasang dari sebelah kanan dulu, dari sebelah kanan dulu gitu. Oke, sudah terpasang kembali, jadi cukup mudah banget untuk membuka atau melepas pasang si sun visornya gitu. Lalu informasi tambahannya, shell dari Zeus 611 ini punya material termoplastik 100% ABS pure, dan dia sudah punya 6 sertifikasi untuk di 6 negara. Jadi dia udah punya standar 6 sertifikasi. Mungkin karena pemasarannya dia lebih luas. Jadi pertama itu dia ada sertifikasi SNI tentunya, ada ECE, ada DOT, dan juga dia ada GS Japan. Lalu ada CNS tentunya dari Taiwan, dan yang terakhir dia punya sertifikasi NBR dari Brazil. Jadi dia sertifikasinya cukup banyak. Yang perlu kalian tahu, mereka tuh ECE, DOT, SNI, sertifikasi tersebut tuh punya standarnya masing-masing lah gitu. Cuman ya, gue juga belum tahu sampai mana batasan standarnya seperti apa. Yang pasti helm ini punya 6 sertifikasi gitu. Oke, sekarang kita lanjut bahas si interiornya. Yang pertama, untuk interior fiturnya tuh dia sistem pengunciannya masih quick release buckle. Dia quick release buckle, tinggal dipencet lepas doang, bukan mikromatic. Nah bedanya dengan Givi M30, kalau Givi M30 itu M30.3 dia mikromatic untuk yang pasar Malaysia atau Asia Tenggara ya. Jadi di sini quick release buckle untuk sistem pengunciannya. Lalu untuk material paddingnya ini dominasinya warna hitam, dan materialnya tuh ada 2 bahan. Yang pertama tuh kayak kain apa ya, kain bukan fleece, cuman kayak baby teriko yang tahu bahan. Dia ada tekstur garis-garis, dan di sisi lainnya di sini ada bahan perforated atau mesh yang emang sih sebenarnya kasar, cuman dia ini nggak nyentuh banget langsung ke pipi kita, karena ini juga untuk sirkulasi udara di interiornya. Ini tuh kasar mesh, cuman dia breathable, berarti untuk bentuk-bentuk kain seperti ini gitu. Sekarang gue mau coba lepas interiornya. Yang pertama coba gue lepas si cheek padnya dulu. Oke, ini cheek padnya seperti pada umumnya bentuknya sebenarnya dengan mekanismenya ada 3 buah klip button yang tinggal dipasang doang. Untuk cheek pad sebelah kanan, ini cheek pad sebelah kiri gue buka juga. Oke, ini cheek pad sebelah kiri.
Lalu sekarang gue buka untuk si crown padnya. Oke, ini crown padnya. Detail-detailnya cukup menarik sebenarnya gitu. Dia nggak terlalu tebal, sesuai dengan ukurannya untuk paddingnya. Ya cukup halus dan ditambah juga ada bentuk mesh, jadinya ini beneran keren untuk finishing akhirnya sih. Lalu ini untuk EPS-nya berwarna putih, ada beberapa lubang juga di sini. Coba gue perhatiin dulu, lubangnya gede dan emang semuanya seharusnya berfungsi sih. Ada jalur untuk udara juga. Ini ada 2 buah lubang di bagian atas sebelah sini. 2 lubang ini tuh untuk udara masuk, lalu di tengahnya ada juga 2 lubang untuk ngeluarin hawa panas. 2 lubang. Lalu di bagian belakangnya banget tuh yang untuk ventilasi besarnya pun dia cuma bukan hiasan tapi ada lubang juga untuk melepas hawa panas gitu. Di sini ada kelihatan ya. Jadi emang semuanya berfungsi, bukan cuma bukan cuma ada ventilasi luar cuman nggak bolong dalamnya gitu. Oke, sekarang kita pasang kembali dan setelah ini kita bakal coba helmnya di segmen fitment. Oke, sekarang gue mau coba fitmentnya seperti apa sih helm Zeus 611 ini. Ini size-nya M untuk helmnya dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56. Mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. 55 sampai 56 itu biasanya ukurannya S. Oke, jadi ini emang ukurannya kayaknya true size fitmentnya. Jadi kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 57, 58 dia pakai size M. Kalau lingkar kepala kalian 59, 60 berarti pakai size L dan seterusnya. Jadi sesuai dengan lingkar kepala, karena soalnya nih pakai helm M di kepala gue tuh agak longgar, bisa geser kiri kanan seperti yang kalian lihat. Terus maju, jadi emang ini ada gap juga. Mungkin harus pakai balaklava kalau gue pakai helm ini. Balaklava juga yang tebal kayaknya. Oke, mungkin gue ada kesulitan untuk menilai secara objektif karena ini emang nggak ngepas banget. Kemarin gue juga udah sempat pakai riding sebenarnya helm ini, dan yang paling kerasa tuh soal airflow-nya emang ada di bagian top air tuh beneran masuk, ada udara masuk. Untuk ventilasi atasnya masuk, kerasa ada udara masuk di speed sekitar 40 sampai 60, udah mulai kerasa 40-an lah. Udah mulai kerasa di ventilasinya. Soal kedepan suara tuh gue nggak bisa ngasih penilaian yang lebih objektif karena emang dia nggak terlalu fit di kepala gue. Cuman dengan kondisi seperti ini sebenarnya tidak terlalu kedap. Di jalan juga gue ngerasain tidak terlalu kedap karena mungkin bagian cheek padnya juga nggak menempel full ke pipi gue, dan yang kerasa untuk telinga gue mah sedikit kena ke ujung ke cheek padnya, nggak ngelipet, cuma sedikit kena untuk telinganya. Untuk bobotnya atau center of gravity-nya gue ngerasa pertama pakai helm ini tuh ada yang neken di bagian atasnya nih. Bagian ubun-ubun tengah tuh kayak ketekan di situ, bukan ketekan, cuman ada beban besar di situ itu, jadi semuanya numpunya di situ gitu, nggak numpu di bagian kiri atau kanan, jadi dia numpunya sebelah situ. Mungkin karena ukurannya juga tidak sesuai lagi-lagi, cuman ya itu yang kerasa sama gue. Cuman ntar kalian bisa sharing udah pernah pakai helm ini. Gue ngerasa ada beban di sini, jadi waktu gue pakai riding untuk waktu misalnya gue ngerem, nengok kiri atau kanan gitu, itu tuh beneran waktu gue nengok tuh ada beban yang nempel di tengah-tengah gitu di dalam ini. Ya mungkin untuk riding selama 30 menit buat gue pribadi nggak ada kendala, cuma untuk sampai sekitar 40 sampai 1 jam mungkin udah mulai kerasa ada efek dari bobot di tengah sini. Lalu helm itu sebenarnya punya fitur wearable glasses walaupun tidak dituliskan atau tidak ada penanda apapun di dalamnya. Itu katanya helmnya wearable glasses atau glasses fit, jadi dia punya fitur yang ramah untuk pengendara yang berkacamata, dan kebenaran gue ada kacamata di sini. Gue coba dulu kacamata. Oke, jadi untuk takanya emang nggak ada yang ngehalangin banget. Waktu gue masukin kacamata tuh nggak ketahan apapun, dan bisa ada ruang, ada adjust, dan gak nekan ke pelipis kita ataupun ke kepala kita si bingkainya. Jadi ya ini cukup nyaman untuk rider yang berkacamata. Oke, sekarang kita lihat tampilannya dulu. Ini yang gue pakai emang helmnya tidak terlalu besar, untuk shellnya pas lah kalau menurut gue. Untuk helm ini tuh
Oke, menurut gue helm Zeus 611 dengan tampilan yang seperti ini tuh dia masih minim kompetitor sebenarnya ya. Dengan harga di bawah 1 juta, di harganya kan sekitar 550.000 sampai ke 650.000-an lah gitu. Untuk yang solid color, tergantung wilayah dan lain-lain lah gitu. Jadi untuk di bawah 1 juta dengan bentuk seperti ini dia masih minim kompetitor, tapi sebenarnya ada untuk helm-helm seperti ini kayak Aero LS2 Shark. Dia tuh bikin helm-helm yang emang kesannya futuristik, enggak sporty looks, enggak racing looks untuk open face-nya. Cuman harganya kan di atas 1 juta semua. Untuk di bawah 1 juta dia masih minim kompetitor. Mungkin kompetitor yang tepat tuh menurut gue, walaupun segmennya berbeda atau bentuknya karakternya berbeda, yaitu SV300 yang ada di belakang gue, mungkin itu kompetitor yang tepat buat Zeus 611 ini. Ya terakhir secara fitur mungkin ini emang helmnya cukup lengkap, kualitasnya pun kualitas detail-detailnya dia udah baik menurut gue gitu. Untuk detail-detail kayak ventilasinya, bentuk atau bahan ABS-nya nggak murahan gue ngeliatnya kayak gitu. Dan sertifikasinya dia juga udah banyak, punya 6 sertifikasi. Untuk harga di bawah 1 juta ya mungkin bisa jadi pertimbangan lah buat teman-teman semua yang nyari helm untuk commuting di perkotaan. Kalau misalnya untuk touring atau untuk short trip sekitar 200 kilometeran, mungkin masih ada opsi pilihan helm-helm yang lain lah gitu. Cuman untuk kota, untuk commuting kayaknya cocok banget. Oke, sekian video dari gue kali ini soal Zeus 611. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan sebelumnya gue juga mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah support Acuan Hobi, baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Jadi kalau misalnya belum follow dan pengen nge-follow Acuan Hobi, ada di Instagram juga @acuanhobi, itu daily step dari gue pribadi di scene otomotif. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kalau misalnya ada insight, ada saran, ada kritik ataupun ada pertanyaan, boleh kita sharing di kolom komentar video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.